Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini yang cukup cerah ya, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran bahasa Arab. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang jam dalam bahasa Arab, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dengan baik ya. Jam mulai dari jam lebih, jam kurang maupun jam tepat. Nah, untuk materi yang kedua, Miss Lia akan coba membahas tentang fiil mudhari. Mungkin teman-teman di SD ada yang udah pernah belajar tentang fiil mudhari. Apa sih fiil mudhari? Nah, fiil mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Apa? Fiil mudhari kata kerja yang sedang dilakukan. Jadi, segala aktivitas yang sedang kita lakukan, ketika kita ingin mengucapkannya dalam bahasa Arab, itu harus menggunakan fiil mudhari. Nah, jadi antara domir dan antara kata kerja itu harus sesuai. Nggak boleh domirnya ana, tapi ngomongnya domir anta, itu tidak bisa teman-teman. Jadi contoh, Mislia sedang duduk. Mislia kan anak ya, yang ngomong sendiri. Ana ajlisu, saya sedang duduk. Nah, pokoknya segala aktivitas, saya sedang mandi, saya sedang makan, yang namanya sedang berlangsung atau sedang dilakukan, itu masuknya ke dalam fiil mudhari. Nyambung ya? Ya, fiil mudhari adalah segala sesuatu yang sedang dilakukan. Jadi berlangsung tuh antara ucapan dan perbuatannya. Insya Allah teman-teman dapat memahami ya. Ya, di sini ada domirnya. Domir yang mana sih Miss? Domir. Domir itu pelaku ya nak. Pelaku di dalam bahasa Arab. Misalnya mau menyanyikan dulu. Di sini domirnya. Pertama, pakai nada speechless, mungkin teman-teman udah nggak asing ya, biar teman-teman mudah memahami, mudah menghafalnya, dan mudah mempraktikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna. Terus anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu nahnu. Iya, itulah domir-domir yang ada di depan sini ya nak ya. Jadi bisa ulangi sekali lagi, bunyi domirnya begini. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu nahnu. Mudah ya? Insya Allah nanti teman-teman bisa menghafal. Ya, jadi itulah domirnya. Miss sebelum ke apa namanya berikutnya, misalnya mau ngasih tahu nih kira-kira. Nah, di sini huwa huma hum artinya apa sih Miss? Nah, teman-teman bisa lihat di sampingnya itu ada gambar laki-laki. Jadi huwa huma hum hiya huma huna, itu adalah pelakunya orang ketiga. Orang ketiga yang mana bisa ada, bisa tidak ada. Nah, teman-teman semua harus menyesuaikan ketika melihat ada satu orang laki-laki, itu huwa ya teman-teman ya. Terus kalau ada dua laki-laki, Miss apa masih huwa? Udah tidak nak, tapi huma, seperti itu. Kalau ada tiga laki-laki Miss, misal di lapangan tuh, nah itu juga tiga orang laki-laki atau lebih gitu ya, itu juga bukan lagi pakai huwa dan huma, tapi pakainya hum, seperti itu. Huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, untuk hiya itu adalah dia satu orang perempuan. Terus huma dia dua orang perempuan. Dan hunna dia tiga orang atau lebih perempuan. Seperti itu. Jadi inilah orang ketiga. Huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini. Huwa, ketika huwa itu fiil mudhari'nya apa sih Miss? Fiil mudhari'nya adalah yadhhabu. Artinya dia laki-laki sedang pergi. Nyambung? Iya, dia satu orang laki-laki sedang pergi. Pergi kemana? Bisa pergi ke masjid, bisa pergi ke sekolah, bisa pergi ke pasar, seperti itu. Miss, kalau dua orang laki-laki Miss, dia dua orang laki-laki pakainya apa Miss? Pakainya adalah huma, yang mana
udah beda lagi, bukan yadhabu, tapi yadhabani. Ditambahkan ya, alif dan nun seperti itu. Kalau hum ini yang Miss lihat tandain itu semua adalah tambahannya atau perubahannya ya, teman-teman nanti bisa lihat. Ditambahkan ya, waw dan nun seperti itu. Yadhabuna beda ya dengan 1, 2 dan 3 jumlahnya. Ketika 1 orang yadhabu, ketika 2 orang yadhabani, ketika 3 orang atau lebih itu yadhabuna. Lanjut, hiya berbeda dengan huwa. Ya, kalau huwa itu yadhabu, kalau hiya tadhabu. Nah, hiya tadhabu. Tak ya, tambahannya ya, perubahannya. Untuk huma sama dengan huma yang di atas laki-laki. Lanjut yang hunna yadhabna. Ini perubahannya ya. Nah, ini kan ba yang asalnya emang dari awal kan. Yang membedakan adalah huruf na. Nah, huruf sebelum akhir itu wajib disukunkan menjadi yadhabna. Insyaallah paham ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Ini tuh bisa pakai lagu Sakura yang Rosa. Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu yadhabani yadhabna. Nanti kita lanjut ke domir berikutnya. Nah, di slide berikutnya ada domir anta. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih. Kalau anta, anti, karena sudah pernah ya kita kemarin membahas di kelas 7. Nah, kalau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu adalah orang yang kita ajak ngobrol. Atau orang yang langsung ada di hadapan kita, yang langsung kita ngomonglah dengan dia. Anta seperti itu. Kamu sedang makan, tuh. Kita langsung ngomong kepada orang kedua. Kalau orang ketiga bisa ada, bisa tidak ada. Apa aja, Miss? Nah, perubahannya seperti ini. Kok tadhabu lagi, Miss? Bukannya tadhabu itu sama? Domirnya hiya, dia perempuan. Nah, untuk domir hiya dan domir anta ini sama, yaitu tadhabu. Nah, untuk antuma, kalau tadi di domir huma, 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan itu pakainya ya, iya enggak? Nah, kalau antuma pakainya ta, ya teman-teman ya, tadhabani seperti itu. Untuk domir antum hampir sama juga dengan yang tadi, dengan yang domir hum, yaitu kan yadhabuna. Kalau antum itu pakainya ta, jadi tadhabuna. Lanjut anti, nah anti nih tambahannya yaitu tadhabina. Tadhabu, nah ditambahkan ya dan nun seperti itu ya teman-teman. Lanjut antuma, itu sama dengan antuma yang di atas. Antunna, nah bukan lagi yadhabna tapi tadhabna ya teman-teman ya, insyaallah paham ya. Lanjut, pokoknya ini pelakunya orang kedua. Nah, kalau selanjutnya ini ada ana. Ana itu berarti saya, kayak yang tadi udah bisa contohkan di awal, yaitu saya sedang duduk, berarti ana ajlisu. Tambahannya apa, Miss? Atau perubahannya apa? Untuk domir ana, perubahannya yaitu alif saja. Berarti yang tadinya yadhabu menjadi adhabu, ya teman-teman ya. Nah, kalau domir nahnu bagaimana, Miss? Domir nahnu nadhabu, ya teman-teman ya, hanya depannya saja yang diubah. Jadi dalam fi'il mudhari itu tambahannya di awal itu ada alif, nun, ya dan ta. Benar ya? Kalau disingkat menjadi Anita, ya. Tambahannya ada di awal dan ada di akhir, seperti itu. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa memahami, bisa menghafal, nanti bisa sambil ditulis domirnya, perubahan-perubahan yang ada di dalam bahasa Arab fi'il mudhari'nya. Harus disesuaikan pokoknya antara pelaku dengan kata kerjanya ya. Kita lihat di slide berikutnya, fi'il mudhari akan berubah sesuai dengan subjeknya atau pelaku. Nah, di sini Miss Lia mau kasih contoh soal. Contoh soalnya apa, Miss? Yusuf titik-titik atau nuktoh ilal madrasati. Yusuf titik-titik ke sekolah. Kira-kira ngapain tuh Yusuf ke sekolah? Nah, Miss Lia akan tanya Yusuf, di sini domirnya adalah domir huwa. Kok huwa, Miss? Ya, untuk kalimat di dalam bahasa Arab jika didahului dengan nama
maka domirnya adalah orang ketiga. Ingat ya, kalau nama domirnya orang ketiga, ya, kayak Zaidun, Ahmad, Yusuf, Muhammad, itu pokoknya kalau jumlahnya satu pakainya huwa. Kalau jumlahnya dua, misal Mr. Henry dan Mr. Andi, itu domirnya huma, kan seperti itu. Kalau pakai nama orang ketiga. Nah, kira-kira Yusuf ngapain nih? Ke sekolah. Nah, Yusuf pergi ke sekolah. Sudah tepat belum kira-kira? Insya Allah sudah tepat ya. Antara domir dengan fiil mudhari'nya sudah tepat. Bahwa huwa itu kata kerjanya atau fiil mudhari'nya yaitu ya, yadhhabu. Nyambung ya teman-teman ya. Kalau pakai nama udah pasti orang ketiga. Nah, tinggal kita sesuaikan fiil mudhari'nya. Lanjut, Mislia ada soal lagi di sini. Anta. Kalau tadi Mislia bilang kalau pakai nama berarti orang ketiga. Kalau anta, tadi ingat gak orang keberapa? Anta orang kedua. Nah, orang kedua kan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, seperti itu. Kan anta ya. Nah, udah bukan lagi pakainya ya, tapi anta tajlisu. Anta tajlisu alal kursi. Kamu laki-laki sedang duduk di atas kursi. Ini harus sesuai nak fiil mudhari'nya. Tidak boleh anta yajlisu. Kan gak nyambung. Kamu dia sedang duduk. Loh, kok dia? Kan gak nyambung. Tapi kalau misalnya kamu sedang duduk di atas kursi itu nyambung. Insyaallah ya, paham ya? Nah, Misnya punya pertanyaan di sini. Hiya, ayo ingat. Hiya, yang jelas bisa orang ketiga itu bisa pakai nama, bisa pakai domir ya. Domir tuh ini yang ada 14. Nah, teman-teman silakan dijawab. Apakah adkhulu atau tadkhulu atau nadkhulu? Ayo silakan dijawab. Hiya tadi apa? Hiya? Iya. Hiya tadkhulu, seperti itu. Jadi jawabannya benar. Hiya tadkhulul fasla. Dia perempuan sedang masuk ke kelas. Ya, insya Allah nanti teman-teman bisa sambil dibuka lagi buku paketnya, bisa sambil dicatat apa-apa yang penting dari yang sudah bisa sampaikan. Yang jelas untuk domir ada 14. Teman-teman bisa sambil menghafalkan. Mislia bisa nyanyiin lagi ya pakai lagu Speechless. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu seperti itu. Kalau misalnya perubahannya nanti teman-teman bisa sambil dilihat di video, ditulis dulu baru nyanyi pakai lagu Sakura contohnya. Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu yadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabu nadhabu nadhabu nadhabu. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Insyaallah sekian dari Miss Lia. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.